Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, saya akan membahas sesuatu yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak dari kita, yaitu tanda-tanda teman palsu. Ketika kita berbicara tentang pertemanan, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan sulit. Apakah orang di sekitar kita benar-benar peduli, ataukah mereka hanya berpura-pura? Pertanyaan ini menggali lebih dalam ke dalam esensi hubungan sosial kita dan mengajak kita untuk lebih waspada dalam memilih siapa yang kita percayai sebagai teman sejati. Jika kamu pernah merasa bahwa hubunganmu dengan seseorang terasa tidak seimbang, atau mungkin kamu merasa bahwa ada yang tidak beres dengan dinamika pertemananmu, maka video ini mungkin bisa memberikan pencerahan. Saya ingin kita semua memiliki alat untuk mengidentifikasi tanda-tanda teman palsu agar kita bisa menjaga hubungan yang sehat dan bermakna. Pertemanan sejati adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, memberikan dukungan dalam setiap langkah, suka dan duka. Namun, sayangnya, tidak semua orang di sekitar kita memiliki niat yang tulus. Melalui video ini, saya akan membahas beberapa ciri khas perilaku teman palsu yang mungkin belum terdeteksi. Jadi, mari kita telusuri bersama-sama tentang pertanda teman palsu yang mungkin hanya berpura-pura peduli. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 1. Senang mendengar cerita kegagalanmu. Salah satu tanda awal dari teman palsu adalah ketika mereka tampak sangat senang mendengar cerita kegagalan atau kesulitan yang kamu alami. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sebagai bentuk empati, sebenarnya mereka mungkin menikmati melihat kelemahanmu. Teman sejati akan bersikap empati dan memberikan dukungan nyata ketika kamu mengalami kesulitan. Mereka tidak akan merasa senang melihatmu gagal. Sebaliknya, teman palsu mungkin melihat kegagalanmu sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri atau merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Perhatikan bagaimana mereka merespons setiap kali kamu berbagi pengalaman sulit. Apakah mereka memberikan dukungan moral dan mencoba membantu kamu mencari solusi, atau malah menunjukkan kepuasan ketika keadaanmu sulit? Mengenali perbedaan ini dapat membantu kita menjaga hubungan yang sehat dan jauh dari energi negatif yang mungkin dibawa oleh teman palsu. Jadi, jangan ragu untuk memperhatikan reaksi mereka terhadap kegagalanmu sebagai petunjuk awal yang sangat penting. 2. Hanya muncul saat butuh dan menghilang saat dibutuhkan. Tanda selanjutnya dari teman palsu adalah pola perilaku, di mana mereka hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kamu dan sebaliknya menghilang ketika kamu memerlukan dukungan atau bantuan. Ini menciptakan dinamika hubungan yang tidak seimbang dan mungkin menimbulkan perasaan diabaikan atau dimanfaatkan. Teman sejati hadir dalam suka dan duka, siap membantu dan memberikan dukungan tanpa syarat. Namun, teman palsu cenderung mengejar hubungan hanya ketika ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Mungkin mereka muncul di saat-saat senang, tetapi menghilang saat kamu menghadapi kesulitan atau butuh teman untuk berbicara. Penting untuk mengamati pola kehadiran dan ketidakhadiran ini. Jika hubungan terasa tidak seimbang, di mana kamu lebih banyak memberi daripada menerima, maka mungkin saatnya untuk mempertanyakan sejauh mana kedekatan ini benar-benar bermakna. Mengenali pola ini dapat membantu kita mengelola harapan dan memilih untuk berinvestasi dalam hubungan yang memberikan dukungan timbal balik dan kedekatan yang nyata. Jadi, mari kita jaga agar dinamika hubungan kita sejalan dan saling menguntungkan. 3. Sering minta bantuan tanpa memberi balasan. Tanda berikutnya dari teman palsu adalah perilaku yang sering meminta bantuan tanpa memberikan balasan yang setara. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pertukaran dukungan dalam hubungan. Teman sejati akan saling memberi dan menerima, menciptakan ikatan yang kuat dan saling menghormati. Teman palsu mungkin terlihat seperti mereka membutuhkan dukunganmu secara terus-menerus, tetapi ketika giliranmu membutuhkan bantuan, mereka mungkin tidak responsif atau menemukan alasan untuk tidak membantu. Ini dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan merasa bahwa hubungan ini lebih bersifat transaksional daripada memiliki dasar kepercayaan dan kepedulian yang sejati. Penting untuk mengenali pola ini dan menyadari apakah ada keseimbangan dalam memberi dan menerima dukungan.
Jika kita merasa bahwa kita terus memberikan bantuan tanpa mendapatkan balasan yang setara, mungkin saatnya untuk mengevaluasi apakah hubungan ini benar-benar saling menguntungkan. Memahami nilai pertukaran yang adil dalam pertemanan dapat membantu kita membangun hubungan yang saling memberdayakan dan memperkuat ikatan kita dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Jadi, mari bersama-sama menjaga keseimbangan dalam memberikan dan menerima dukungan untuk membangun pertemanan yang sejati dan berarti. 4. Berusaha membuatmu stuck, tidak berkembang. Teman palsu seringkali dapat dikenali dari upaya mereka untuk membuatmu tetap stagnan dan tidak berkembang. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan dukungan dan dorongan untuk mencapai potensimu, tetapi teman palsu mungkin memiliki kecenderungan sebaliknya. Pertemanan yang sejati akan merayakan pencapaianmu, mendorong impianmu, dan memberikan dukungan saat kamu berusaha untuk berkembang. Namun, teman palsu bisa berusaha untuk membuatmu stuck dalam zona kenyamanan atau bahkan meremehkan ambisimu. Ini bisa terjadi karena mereka merasa tidak nyaman melihat kesuksesanmu, atau mungkin mereka memiliki motivasi tersembunyi untuk menjaga agar kamu tetap di bawah mereka. Perhatikan apakah temanmu memberikan dukungan nyata saat kamu mencoba untuk tumbuh, atau justru menghambat perkembanganmu. Memahami dinamika ini penting untuk melihat apakah pertemanan ini memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi atau justru menghambat kemajuanmu. Jika kamu merasa bahwa temanmu tidak mendukung impian dan perkembanganmu, maka mungkin perlu mempertimbangkan kembali sejauh mana hubungan ini benar-benar sehat dan bermakna. Jangan ragu untuk mengevaluasi hubunganmu dan pastikan bahwa kamu berada di sekitar orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan perkembanganmu. Ingatlah, pertemanan yang baik seharusnya menjadi sumber inspirasi dan dukungan, bukan hambatan untuk mencapai potensimu. Mari bersama-sama membangun pertemanan yang positif dan memberdayakan. 5. Menyepelekan pencapaian-pencapaianmu. Tanda terakhir dari teman palsu adalah kecenderungan untuk menyepelekan atau meremehkan pencapaian-pencapaianmu. Pertemanan sejati seharusnya menjadi panggung untuk merayakan kesuksesan masing-masing, tetapi teman palsu mungkin tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan apresiasi yang pantas. Teman sejati akan memberikan dukungan dan merayakan setiap pencapaianmu, sekecil apapun itu. Namun, teman palsu bisa jadi memiliki perilaku yang merendahkan atau bahkan menyepelekan usaha dan prestasimu. Ini mungkin terjadi karena rasa iri atau ketidaknyamanan mereka terhadap kesuksesanmu. Mengenali perilaku ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jangan biarkan teman palsu meremehkan jerih payah dan kesuksesanmu. Sebaliknya, carilah teman yang senang melihatmu tumbuh dan berhasil. Apresiasi yang tulus dari teman sejati dapat menjadi dorongan besar untuk terus mencapai hal-hal besar. Jika kamu merasa bahwa temanmu tidak memberikan penghargaan yang seharusnya terhadap pencapaianmu, pertimbangkan untuk membicarakan perasaanmu dengan mereka, atau jika perlu, mempertimbangkan apakah hubungan ini benar-benar memberi nilai positif dalam hidupmu. Ingat, kamu pantas memiliki teman-teman yang mendukung dan menghargai pencapaianmu, sekecil apapun itu. Mari bersama-sama membangun pertemanan yang penuh kebanggaan dan saling menghargai. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang tanda-tanda teman palsu. Pertemanan adalah bagian berharga dari kehidupan kita, tetapi penting bagi kita untuk mengenali dan memahami dinamika di dalamnya. Melalui pembahasan tanda-tanda ini, saya harap kita dapat lebih bijak dalam memilih dan menjaga pertemanan yang sejati. Penting untuk diingat bahwa pertemanan sejati adalah saling memberikan dukungan, merayakan keberhasilan satu sama lain, dan tumbuh bersama. Jika kita merasa bahwa hubungan kita dipenuhi oleh tanda-tanda teman palsu, jangan ragu untuk mempertimbangkan apakah itu benar-benar hubungan yang sehat dan memberi nilai positif dalam hidup kita atau tidak. Mari kita terus membangun pertemanan yang bermakna, tempat di mana kita dapat tumbuh bersama, saling menginspirasi, dan merasakan kebahagiaan ketika mencapai tujuan bersama. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau pendapatmu di komentar, karena kita semua dapat belajar satu sama lain. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetaplah membangun pertemanan yang positif dan bermakna.